Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Walaupun kita berada pada tempat yang berbeda, saya di Mekah dan ikhwah sekalian ada yang di Saudi di tempat yang lain dan juga ada yang di Indonesia, tapi Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita pada kesempatan yang baik ini untuk sama-sama mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke juz yang ke-29 yang telah selesai alhamdulillah dengan izin Allah, juz 30 juz amma pada pertemuan sebelum haji, dan sekarang kita masuk ke juz 29 dan akan kita mulai dari surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat yang termasuk surat Makkiyah ya, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Mulk ini, tapi kebanyakan adalah hadisnya dhaif. Di antara hadis yang menyebutkan bahwasanya dia adalah penyelamat yang namun terdapat dua hadis yang sampai pada derajat hasan yang menyebutkan bahwasanya yang disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayat." Jadi ada satu surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yawmal qiyamati wa adkhalathu al-jannata wa hiya surat Tabarak. Jadi dalam Al-Quran ada surat yang terdiri dari 30 ayat yang dapat memberi syafaat bagi seseorang sampai orang tersebut itu dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat. Dan surat ini akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, yaitu surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Jadi surat ini itu terdiri dari 30 ayat. Begitu juga ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak yaitu surat Al-Mulk adalah pencegah dari azab kubur. Dan dua hadis ini sampai pada derajat hasan, yang dalam hal ini tentunya tidak disebutkan harus membaca surat Al-Mulk dalam setiap malam. Adapun anjuran mengharuskan membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka hadisnya adalah hadis dhaif. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini terdiri dari 30 ayat yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke surat yang pertama sampai surat ke-11 dulu ya, untuk bagian yang pertama ini insyaallah. Sebelumnya kita akan baca surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Itulah surat Al-Mulk ayat 1 sampai 11. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala, Maha suci Allah yang di tangannya menguasai segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kata tabarak atau yang bermakna ta'azam, yang maha agung. Jadi kata tabarak itu berasal dari kata al-barakah yang artinya adalah kathura khairuhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang sempurna sifat-sifatnya, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesempurnaan, keagungan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga disebut dengan wahibul barakah, yaitu pemberi keberkahan. So, Allah Subhanahu wa taala berhak menentukan mana-mana saja atau apa saja yang bisa menjadi berkah. Allah menentukan keberkahan dengan keagungan, kesucian dan kebaikannya. Jadi yang menentukan apa yang ada di muka bumi ini menjadi berkah itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala wahibul barakah, pemberi keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu yang penuh dengan keberkahan atau tempat yang diberkahi atau benda yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Adapun tabarakalladzi biyadihil mulk. Al-mulk yaitu kerajaan. Maksudnya kerajaan langit dan bumi di dunia ini ataupun di akhirat. Jadi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas berkata, biyadihi al-mulk yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufqir wa yu'ti wa yamna'. Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya ada segala kerajaan, yang memuliakan siapa saja yang dikehendaki atau merendahkan siapa saja yang dikehendaki. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia memiliki kekayaan dan memberi kemiskinan. Dia pula yang
yang memberi dan juga yang menahan. Jadi artinya segala hal dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat memberi atau menahan dari apa yang kau berikan, atau tidak ada yang dapat memberi dari apa yang kau tahan. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya segala kerajaan yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berkuasa menjalankan segala sesuatu, serta tidak ada makhluk yang bisa menjalankannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang ahsanu amala, lebih baik amal. Wa huwal azizul ghafur. Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat kedua ini, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwasanya kematian itu diciptakan, sebagaimana juga kehidupan itu diciptakan. Jadi kematian bukan amrun adami, jadi sesuatu yang tidak ada, tetapi amrun wujudi, sesuatu yang ada. Oleh karenanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Jadi nanti kematian itu didatangkan pada hari kiamat seperti kambing yang berwarna putih campur hitam. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahli jannah, wahai penghuni surga. Maka mereka melihat dengan mendongak lalu mengatakan, hal ta'rifuna hadza? Apa kalian mengetahui ini? Ya, kami mengetahui ini adalah kematian dan semua telah melihat. Kemudian katakan juga kepada penghuni neraka, apakah kalian mengetahui ini? Ya, mereka menjawab itu adalah kematian. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana fayudbahu. Kematian itu disembelih. Kemudian dikatakan, ya ahli jannah khuludun fala maut. Wa ya ahli nar khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal, tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, kalian kekal, tidak ada kematian. Sebagian salaf menafsirkan hadis ini bahwa hari itu adalah hari yang paling membahagiakan bagi penghuni surga. Karena apa? Mereka akan mendapatkan kenikmatan secara terus-menerus, tidak akan mati. Begitupun penghuni neraka adalah hari yang paling menyedihkan bagi mereka. Karena mereka akan disiksa terus-menerus dan mereka tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi apa tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka kehidupan dan kematian akan dialami oleh setiap orang. Dan kehidupan ini adalah ujian. Dari sini kita sadar bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diketahui ayyukum ahsanu amalan. Untuk mengetahui dari kalian itu yang terbaik amalan. Jadi di sini disebutkan ahsanu amalan. Memiliki banyak tafsiran. Para ulama salaf menyebutkan tafsirannya, di antaranya adalah menyebutkan bahwasanya yang terbaik amalnya adalah yang paling banyak mengingat kematian. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Jadi orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka orang-orang yang cerdas.
Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan tentang ahsan amala. Beliau menyebutkan ayyukum azhadu fid dunya wa atraku laha. Jadi siapa di antara kalian yang paling zuhud terhadap dunia dan paling meninggalkan dunia. Fudail bin Iyad menafsirkan tentang ayyukum ahsanu amala. Beliau menyebutkan akhlasuhu wa aswam. Jadi yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Di tafsiran, Fudail bin Iyad ini menekankan bahwa sebanyak apapun amalan yang dilakukan seorang, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan yang diperintahkan beliau Shallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya aktsaru amalan yang paling banyak amalan tidak, tetapi ahsan adalah sesuai dengan perintah petunjuk Shallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang umurnya pendek tetapi karena dia ikhlas dan juga mengikuti sunnah beliau Shallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan kedudukan tinggi. Contohnya misalnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz, umurnya sangat pendek sekali. Beliau masuk Islam sekitar 1 atau 2 tahun sebelum hijrah dan meninggal 5 atau 6 tahun setelah hijrah. Jadi dia hanya berislam sekitar 6 atau 7 tahun saja. Tetapi apa? Ketika beliau meninggal, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihtazza'al arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Bergetar itu arsy ar-Rahman sebab meninggalkan Sa'ad bin Mu'adz. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat misalnya bagi orang misalnya baru berhijrah. Tidak ada kata putus asa. Bisa jadi waktu yang pendek dari hijrahnya, untuk sekalian, ketika amalnya itu ikhlas, berkualitas, dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW, akan mendapatkan kedudukan lebih tinggi dibandingkan orang yang lahir dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi penting bagi kita untuk konsentrasi untuk beramal dengan ahsan amalan. Amal yang ahsan, yang terbaik, yaitu yang ikhlas dan juga mengikuti sunnah beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang melakukan zina, tetapi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta diberi hukuman sesuai hukuman Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menunggu dia sampai melahirkan. Setelah melahirkan kemudian dia dirajam. Tapi apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Sampai Umar bertanya, kenapa ini bisa disolatkan? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Umar bertanya, tusalli alaihi ya Nabi Allah wa qad zanat. Wahai Nabi Allah, engkau menyolatkannya dan dia telah berzina. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, laqad tabat taubatan. Dia telah bertobat. Lau qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Dia telah bertobat kalau sekiranya taubatnya itu dibagi-bagi kepada 70 orang penduduk Madinah, maka pasti taubatnya itu mencukupi mereka semua. Wa hal wajadta taubatan afdalu min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala? Apakah ada yang lebih utama daripada seorang yang bertobat dan menyerahkan dirinya atau nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas? Masya Allah. Jadi hadis ini menyebutkan bahwasanya taubat itu bertingkat-tingkat, dan taubat wanita ini menempati tingkat yang tinggi, ya, sampai-sampai Rasulullah menyebutkan kalau seandainya dibagi kepada 70 penduduk Madinah maka mencukupinya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat itu sesuatu yang tidak seimbang? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Jadi kata tibaqa, berlapis-lapis, maksudnya adalah langit itu bertingkat-tingkat. Imam Ibnu Katsir
rahimahullah menyebutkan bahwasanya ada dua pendapat tentang bahwasanya langit itu memiliki 7 tingkatan. Yang pertama, bahwasanya langit itu mutawasilah, yaitu bersambung. Itu antara langit satu dengan langit yang lainnya itu bersambung, tidak ada jeda, tidak terputus atau terpisah dengan suatu apa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jarak antara langit satu dengan yang lain adalah perjalanan 500 tahun. Subhanallah, sangat lama. Maka ini menunjukkan bahwasanya langit itu sangat luas. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya langit itu mutafasilat, yaitu terpisah. Itu antara langit satu dengan langit yang lain terdapat jeda atau pemisah. Dan Ibnu Katsir lebih cenderung dengan pendapat yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah ini sesuatu yang tidak seimbang. Jadi ada dua penafsiran yang disebutkan oleh para salaf dari melihat pada ciptaan Allah. Maksudnya, tafsir pertama menyebutkan bahwasanya ciptaan Allah secara umum. Jadi kita melihat semua ciptaan Allah dan kita dapati itu sempurna dan seimbang. Tidak ada celah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi manusia diciptakan sempurna, gunung-gunung diciptakan sempurna, hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Tafsiran kedua, tafsir mencakup khusus, yaitu khusus melihat langit saja. Jadi langit yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu kokoh, bersusun, di atasnya ada bintang-bintang yang Allah ciptakan secara sempurna, tidak ada keganjilan, keanehan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat itu sesuatu yang cacat? Jadi penggalan ayat ini menjadi dalil yang menguatkan bahwasanya pendapat sebelum bahwa yang dimaksudkan adalah langit. Walaupun pendapat yang pertama tidak salah juga. Karena langit adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dimakan dengan khilaf tanawu di tafsir, yaitu khilaf perbedaan yang tidak bertentangan dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Kata futur, hal tara min futur, atau bermakna asyukuk, yaitu terbelah. Jadi kita tidak melihat langit itu terbelah kecuali nanti pada hari kiamat, dan proses terbelahnya itu terjadi pada hari kiamat yang Allah sebutkan misalnya di Quran surah Al-Fitar ayat 1, idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah, jadi awal terbelah. Idza sama'u syaqqat di surat Al-Insyiqaq, langit terbelah tapi terbelahnya lebih besar. Di ayat yang lain, idza sama'u kushitat, apabila langit itu dilenyapkan, dilepas dari tempatnya, Quran surah At-Takwir ayat 11. Adapun sebelum hari kiamat, langit itu tetap kokoh, tidak terbelah dan tidak ada kecacatan yang ada di dalamnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat Allah lanjutkan, "Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir." Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu itu akan kembali kepadamu, yaitu tidak menemukan sesuatu yang cacat. Dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Jadi sebagian dari tafsir mengatakan maksudnya adalah diperintahkan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Pendapat yang lain menyebutkan diperintahkan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang. Artinya, kalaupun kita lihat atau teliti secara berulang-ulang ciptaan Allah Subhanahu wa taala langit ini, kita tidak akan menemukan suatu cacat sedikit pun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaan. Adapun firman Allah, yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya penglihatanmu itu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu dalam keadaan payah. Artinya, seseorang yang memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menemukan kesalahan dan kecacatan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dites. Siapapun yang mau mengetes, mencari kecacatan, dia tidak akan menemukan sesuai dengan ayat ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lanjutkan ayat 5 dan 6, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, ya, maksudnya langit dunia,
dengan masabih, dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar syaitan. Wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir, dan kami sediakan bagi mereka itu siksa neraka yang menyala-nyala. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, yaitu Allah hiasi langit ini dengan bintang-bintang. Jadi langit dunia adalah langit yang paling bawah. Maka ada pertanyaan, apakah seluruh benda-benda langit ini itu berada di langit pertama? Ulama berpindah pendapat. Sebagian menyebutkan bahwa seluruh benda-benda langit ini yang kita lihat itu yang bertebaran di seluruh lapisan langit. Mereka itu menganggap ini bahwa langit itu bening. Jadi benda-benda langit itu terlihat meskipun dia berada di langit tertentu. Walaupun kita tidak tahu di mana keberadaan benda-benda itu berada di langit pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya benda-benda langit yang kita lihat ini itu berada di langit yang pertama, yaitu langit dunia. Karena dalam ayat ini menyebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, langit dunia. Allah tidak mengatakan walaqad zayyana as-samawat, yaitu menghiasi langit-langit. Ini menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah langit yang paling dasar dengan bintang-bintang yang berada di dalam. Jadi benda-benda langit yang kita lihat itu berada di langit yang pertama. Maka bagaimana dengan langit yang berikutnya? Sungguh luar biasa alam semesta ini. Bahwasanya langit ini bertingkat-tingkat. Yang pertama saja subhanallah begitu dahsyatnya, apalagi yang setelahnya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintang sehingga menjadi indah. Selain sebagai hiasan, langit itu juga, bintang-bintang itu berfungsi juga sebagai pelempar syaitan. Al-Imam Qatadah As-Sadusi rahimahullah berkata, khalaqallahu ta'ala an-nujum li thalath. Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 tujuan. Yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan langit dunia. Yang kedua, warujuman lisyayatin, dan sebagai pelempar setan. Dan yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha fil barri wal bahri wal awqat, dan sebagai petunjuk arah di daratan dan di lautan, dan juga untuk menunjuk waktu. Maka beliau mengatakan, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa ta'adda wa zalam. Jadi barang siapa yang menjadikan fungsi bintang itu selain dari 3 ini, maka ia telah menyusahkan dirinya dengan berbicara dengan ilmu, berbicara dengan tidak berdasarkan ilmu, dan dia telah melampaui batas dan telah berbuat zalim. Jadi fungsi bintang dalam ayat ini sebagai pelempar syaitan, maksudnya adalah bukan bintang sendiri untuk melempar syaitan, melainkan cahaya yang terlepas dari bintang itu. Seperti di tafsir ayat yang lain di Quran Syafat, misalnya ayat 10, illa man khatifal khatfata fa'atbahu shihabu thaqib, kecuali syaitan yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang menyala. Jadi bintang sebagai pelempar syaitan maksudnya ada percikan api kecil dari bintang itu. Atau bahkan bisa jadi apilah yang mengenai syaitan tersebut. Tentunya ini tidak bisa dilihat oleh mata kita karena kecilnya api tersebut. Terlebih lagi bahwasanya letaknya itu di langit jauh dari kita. Di Quran surat Al-Jin ayat 9, Allah sebutkan wa anna kunna, yani perkataan jin, wa anna kunna, dan sungguh kami jin itu, naq'udu minha maq'ida lis-sam', fama yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki tempat di langit. Untuk apa? Untuk mencuri berita-berita dari langit. Tapi sekarang setelah diturunkannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa mencoba untuk mencuri seperti itu lagi. Siapa yang curi pasti dia akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi bisa kita
ambil kesimpulan bahwa dukun-dukun sekarang itu, para peramal itu banyak salah. Kalau dukun-dukun dulu mungkin ada sedikit benarnya karena mereka bisa langsung mencuri kabar dari langit. Belum ada penjagaan yang sangat ketat. Tapi sekarang sangat ketat setelah diturunkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti misalnya eh, para dukunnya Firaun yang mengatakan bahwa dia akan dikalahkan oleh keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan singgasananya, dan itu terjadi. Atau yang mengatakan bahwasanya berita-berita yang lain pada zaman dahulu sebelum diturunkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada sedikit benarnya. Tapi sekarang agak sedikit sulit, bahkan sulit ya, karena jin-jin itu tidak berani karena ada penjagaan yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga di langit dengan bintang-bintang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di ayat ini, rujuman syaitan, untuk melempar syaitan. Wa a'tadna lahum adzab as-sa'ir. Dan kami sediakan bagi mereka itu siksa yang menyala-nyala. Siapa itu? Walilladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah wa bi'sal masir, seburuk-buruknya tempat kembali. Itu para jin yang mencuri bintang, mencuri berita dari langit. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka itu azab yang membakar. Jadi kata sa'ir itu membakar. Demikian pula orang-orang kafir. Bagi mereka adalah azab jahannam, dan mereka akan kembali dalam tempat yang paling buruk, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, itu ayat ke-7, mereka mendengar suara neraka itu dengan suara yang mengerikan. Sedang neraka itu apinya sangat bergejolak. Disebutkan dalam kamus bahwasanya kata syahid dan zafir. Jadi syahid adalah suara yang menderu dalam dada, sedangkan zafir adalah suara yang dikeluarkan dari dada itu. Jadi syahid juga disebutkan bahwasanya dia bermakna suara keledai tatkala teriak. Yaitu suara teriakan keledai adalah suara yang paling tidak enak didengar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surah Luqman ayat 19, "Inna ankarul aswati la sautul amir." Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat ini bahwa tatkala orang-orang kafir itu dilemparkan ke neraka, dan belum sampai mereka itu ke neraka, mereka telah mendengar suara yang sangat mengerikan yang keluar dari neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Quran surah Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara yang gemuruh. Karena apa? Karena marahnya. Jadi kata tafur artinya apabila api neraka yang berkobar-kobar. Jadi ibarat jika air itu dipanaskan, dia mendidih. Dan begitulah api berkobar-kobar menunggu orang-orang kafir untuk disiksa di neraka jahanam. Semoga Allah membebaskan kita dari neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat 8 dan 9, takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahu khazanatuh alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan sekumpulan orang-orang kafir itu bergerombol, penjaga-penjaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum nadhir? Apakah belum pernah datang kepadamu itu seorang yang memberi peringatan? Mereka menjawab dengan jujur, qalu bala. Ya, benar, telah datang. Walakin qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Telah datang kepada kami memberi peringatan, tapi kami mengingkarinya, kami mendustainya. Wa qulna ma nazzala Allah min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamayyaz artinya terpecah-pecah. Maknanya hampir saja neraka itu sebagiannya terpecah dari yang lainnya karena sangat marah dengan orang kafir yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, padahal telah datang kepada mereka beri peringatan. Seolah-olah siap untuk menerkam orang-orang kafir.
fauj, yaitu berkelompok-kelompok. Jadi manusia akan dilemparkan ke neraka itu berkelompok-kelompok. Mereka dikumpulkan dan kelompoknya Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, orang kafir mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Jadi mereka diperintahkan kepada para malaikat itu, kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Di ayat yang lain Allah sebutkan sa'alahum khazanatuha. Jadi dilanjutkan di ayat ini, sa'alahum khazanatuha. Penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Apakah belum pernah datang kepadamu itu pemberi peringatan? Mereka jujur, qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustai. Wa qulna ma nazalallahu min syai'. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apa. Jadi pernyataan orang kafir sama halnya dengan yang Allah sebutkan di Quran surat Az-Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Jadi sehingga ketika neraka jahanam itu dibuka pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu itu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkanmu kepada akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang. Tetapi telah pasti berlaku tapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi penghuni neraka kelak akan ditanya tentang apakah telah datang kepada mereka pemberi peringatan ketika di dunia. Dan mereka tidak bisa mengingkari itu. Dan mereka mengatakan bahwasanya betul telah ada. Tapi kami mengingkarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, in antum illa fi dhalalika. Kalian sebenarnya itu berada dalam kesesatan yang besar. Para ulama menyebutkan dua tafsiran dalam penggalan ayat ini. Tafsiran pertama, bahwasanya pernyataan ini, kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang besar adalah lanjutan dari perkataan para malaikat. Para malaikat penjaga neraka jahanam itu berkata kepada orang-orang kafir yang masuk neraka, wahai kalian orang-orang kafir, lalu kalian menolak dan mendustakan para rasul. Maka kalian berada dalam kesesatan yang nyata pada saat itu sehingga sekarang kalian masuk ke dalam neraka jahanam. Tafsiran yang kedua menyebutkan bahwasanya perkataan atau pernyataan ini kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang besar adalah perkataannya orang-orang kafir kepada Rasul dahulu. Jadi ketika mereka masih hidup, mereka orang-orang kafir itu mengatakan atau menuduh kepada para Rasul bahwasanya para Rasul itu berada dalam kesesatan. Dan ayat yang semisal dengan ini sangat banyak dalam Quran, di antaranya dalam misalnya surat Al-A'raf ayat 61 Allah sebutkan, qala ya qaum laisa bi dhalalat walakinni rasulun min rabbil alamin. Ceritakan tentang Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, akan tapi aku ini seorang rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sesat juga. Di Quran surat Al-Furqan misalnya 41 sampai 42, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan ahadha alladhi ba'atha Allah rasulah in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau itu sebagai bahan ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Sungguh hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bersabar terhadapnya. Subhanallah. Mereka bersabar dalam kesyirikan. Mereka bersabar dalam kemaksiatan. Mereka orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad SAW adalah sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalan. Jadi mereka akan mengetahui hakikat dari perkataan mereka ketika mereka diazab
dan mereka lah yang sesat dan bukanlah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang terakhir 10-11, waqal law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyalakan. Mereka mengakui dosa, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Akhirnya mereka orang-orang kafir itu menyesali seluruh perbuatan mereka ketika masih hidup. Namun penyesalan itu tidak bermanfaat lagi. Penyesalan itu hanyalah khayalan yang tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya penyesalan itu terjadi sebelum mereka meninggal dunia, maka tentu mereka akan selamat. Ketika mereka taubat sebelum mereka dicabut ajalnya, mereka akan dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penyesalan itu datang setelah mereka dibangkitkan dan setelah mereka dimasukkan ke neraka jahanam, dan penyesalan itu tidaklah berarti lagi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini yang memberi informasi kepada kita sekalian surat Al-Mulk, khususnya di awal surat sampai ayat 11 ini, tentang hal-hal kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya langit yang Allah ciptakan dengan sempurna, yang tidak ada celah di dalamnya berupa kecacatan, yang seharusnya setelah orang mengetahuinya itu dia bertasbih, dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempurnaan ciptaannya yang menjadikannya dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah karena telah menciptakan sesuatu yang sempurna berupa langit yang kita lihat dan sangat luas ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan tentang orang-orang yang mendapatkan dirinya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Karena apa? Karena telah mengingkari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini, baik peringatan untuk melaksanakan yang diwajibkan atau menghindari sesuatu yang dilarang. Dan mereka bahkan mengolok-olok, bahkan mereka mengatakan hal yang tidak layak, bahwasanya itu ajaran sesat dan segala macamnya, bahwa Rasul itu sesat dan segala macamnya, dan mereka akan mendapatkan hal yang setimpal, yaitu dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan kengerian yang berada di ayat-ayat yang telah kita sebutkan. Dan penyesalan mereka setelah kematian itu tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat ini menginformasikan kepada kita untuk kita menjadi waspada di muka. Kita hidup hanya sekali. Kita harus menggunakan seluruh apa yang ada di diri kita yang Allah titipkan untuk beribadah kepada. Bukankah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidaklah kita diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga setiap kegiatan kita, setiap amal kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan ahsanu amal tadi. Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kenikmatan, dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan azab dan siksaan. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benarnya tanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami pribadi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita sambung untuk ayat-ayat setelahnya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai sekian. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada Ustaz, mau tanya Ustaz. Sekalian. Dimatikan saja rekamannya mungkin.
mau tanya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Siapa ini? Abu Sultan. Di mana Abu Sultan posisi? Di Indo. Di Indonesia. Di mana? Iya. Di Banten. Oh, di Banten. Tafadhol. Iya. Kita diskusi Ini aja ya. tentang bacaan Al-Fatihah dalam sholat, Ustaz. Yang Ya. di ayat 7 katanya kalau bismillahnya jahar itu tidak boleh diwaqaf, harus diwasol. Yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gimana Ustaz? Kalau ini saya tidak pernah mendengar itu ya. Jadi wakaf itu ada wakaf jaiz ketika maknanya itu sesuai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu sirat, itu jalan. Alladzina an'amta alaihim. Itu orang-orang yang engkau beri kenikmatan kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Yaitu Yahudi dan Nasrani dalam tafsiran sebagian ulama. Tidak mengapa berarti di situ. Katanya kecuali bismillahnya sir gitu. Kecuali bismillah sir boleh diwakaf gitu Ustaz. Kalau bismillah zahar bisa-bisa membatalkan sholat. Kenapa betul itu Ustaz? Allah, saya tidak pernah mendengar itu. Itu khilaf tentang menentukan 7 ayat daripada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sepakat sab'u mathani, 7 ayat. Nah, tinggal para ulama berbeda pendapat 7 ayatnya itu termasuk bismillah atau bukan. Kalau 7 ayat bismillah termasuk ayat yang pertama, menyebutkan bismillah ayat pertama, maka suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Jadi tidak boleh berhenti Ustaz. Nah, itu nggak ada hubungan dengan tidak boleh berhenti atau tidak ada hubungannya. Wallahu itu alam, ini masalahnya. pendapatnya tidak boleh berhenti, saya nggak tahu. Tapi pendapat yang mengatakan wallahu alam itu saya tidak tahu tidak boleh berhenti. Kalau tidak kuat nafasnya, dan biasanya tidak kuat nafasnya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apalagi di situ ada mad ya. Mad itu yang panjang harus dibaca. Itu sangat susah. Di Indo ini umumnya Ustaz diwasol, nggak pernah wakaf itu imam itu. Wallah, mungkin di sebagian tempat ya, tidak di sebagian tempat yang lain. Ya, kalau tidak ada hubungannya dengan ya. Yang kedua tentang witir juga Ustaz, witir. Jadi tidak ada hubungannya dengan surat Al-Mulk ini ya? Iya, enggak ini. Enggak apa-apa lah. Oke, silakan sharing. Tentang witir juga kan di Arab banyaknya 1 salam 3 rakaat, sudah. Enggak juga itu. Iya. Di sini tidak boleh 1 salam, harus 2 salam. 2 rakaat dan 1 rakaat itu witir. Itu Ustaz itu. Enggak juga tuh. Jadi witir itu apa artinya witir? Apa arti witir? Ya, ganjil. Witir ganjil. Ganjil. Jadi witir itu ganjil. Boleh 1 rakaat salam. Atau kalau dia mau 3 rakaat. 3 rakaat langsung. Kemudian baru salam. Dengan syarat rakaat kedua itu dia tidak duduk tasyahud ya. Iya. Jadi langsung rakaat kedua langsung naik ke rakaat ketiga. Atau 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat dan seterusnya dengan cara-cara yang ada disebutkan di sunnah. Ya. Atau dari yang 3 rakaat itu bisa dibagi menjadi 2 rakaat dia salam, kemudian 1 rakaat salam. Dan itu ada syariatnya. Wallahu alam, saya tidak tahu mengatakan yang 1 rakaat kemudian tidak sah. Ya, katanya khawatir kalau 1 salam 3 rakaat
khawatir mendekati ke kufur, bilangnya gitu, Ustaz. Mendekati apa? Kufur, kufur. Allah alam. Saya nggak tahu. Ini perlu di ini, Ustaz. Nggak tahu. Dan ada Ini, syariatnya 3 rakaat salam ada. 3 rakaat iya, langsung salam ada, atau 3 rakaat 2 rakaat salam, atau 1 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam. iya, iya. Allah. Ya, kayaknya itu aja, Ustaz, yang Jazakumullah khair. iya, iya. Kalau ikhwah yang lain ada yang mau didiskusikan? Ini nggak ada yang dari Mekah nih ya? Yang lagi hajian nggak ada ya? Assalamualaikum Ustaz Afan. Tadi ayat berapa ya? Oh, tadi ayat 1 sampai 11. Kita untuk sesi yang pertama ini ayat 1 sampai 11. Oh, Ibu Radita. Masya Allah. Ayat 1 sampai 11. Ini Ibu Radita yang lagi naik haji, ikut bersama kita. Dimatikan aja videonya. Oke. Barangkali ikhwan di Indonesia ada yang perlu didiskusikan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah pekan depan dalam waktu yang sama kita akan lanjutkan lagi ayat yang ke-12 tentang kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang sekarang itu kabar-kabar mengerikan ya, bagi orang yang melanggar, mereka akan siksa di Assalamualaikum neraka Ustaz. jahanam. Iya Bu, Waalaikumsalam. Boleh bertanya, mau diskusi? Silakan Bu Winnie ya. Iya. Ya. Dari mana Bu? Dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya. Silakan Ibu. Ini tentang masalah pribadi, boleh Pak Ustadz? Masalah pribadi nanti jadi umum ini Bu. Iya. Kita di wilayah umum. Mungkin Hanya nanti ingin... bisa ke admin saja, minta WA saya gitu. Bisa. Oh gitu Ke ya. Mas Juman atau Wahyudi, Ustadz Wahyudi, atau ke Fadri. Oh iya, boleh. Nanti saya minta WA-nya aja ya. Oke. Atau ditulis saja +966. Bentar Pak Ustadz. Saya tulis ini. +966. +966 itu kode Saudi ya. Oh iya. 506. +966 506 506 88 8-nya 4 kali. 2 kali 88 3573 3577 96. 73. Oh 73. Ulangi ya, +966 506 88 3573. Oh iya. Siap. Saya tulis juga di Oh iya. Makasih Ustadz. Mungkin Nanti saya itu WA. dulu ya, insya Allah. Mungkin Ya. itu dulu Juman dan Fandri dan juga Abu Hafsah kerja kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung pada minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangannya. Halo, sallallahu alaihi wa sallam.